صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatu utawi dawuh al khamisatu kang kaping 5 iku an Utsmanah dan riwayataken saking Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Hammul dunya utawi mrihatinaken perkara dunya, utawi mrihatinaken perkara dunya iku zulmatun peteng fil qalbi ing dalem ati, wa hammul akhirati lan utawi mrihatinaken perkara akhirat, utawi mrihatinaken perkara akhirat iku nurun cahaya fil qalbi ing dalem ati. Ail huznu tegese utawi prihatin fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang berhubungan bid dunya kelawan dunya iku sora dadi apa al huznu iku muzliman metengaken fil qalbi ing dalem ati. Wal huznu utawi susah atau prihatin fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang hubungan bil akhirati kelawan akhirat iku sora dadi apa al huznu iku sora dadi apa al huznu iku munawwiron kang madangi, iku munawwiron kang madangi lil qalbi maring ati, lil qalbi maring ati. Allahumma ya Allah, la taj'al ampun dadosaken sapa Tuhan la taj'al ampun dadosaken atau ojo dadiaken sapa Tuhan ad-dunya ing dunya akbar hammina ing luwih gedene prihatin kita, akbar hammina ing luwih gedene prihatin kita, wala mablagha ilmina lan ojo dadiaken sapa Tuhan ing dunya ing nggon tutuke ilmu kita. Ini makna panjangnya demikian, atau kalau makna lafdinya wala mablagha ilmina lan ora ing nggon tumekane ilmu kita atau nggon tutuke ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Makalah yang ke-5 yaitu diriwayatkan dari Sayyiduna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi. Susah disebabkan urusan-urusan dunia itu bisa menggelapkan hati kita, bisa menjadikan itu semua sebuah kegelapan yang berada pada hati.
wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Adapun susah disebabkan masalah-masalah ukhrawi atau masalah akhirat, itu bisa menimbulkan cahaya terang yang berada di dalam hati. Maksudnya bagaimana? Orang yang terlalu berlebihan di dalam memikirkan urusan dunia, kemudian dia sampai merasakan kesedihan yang sangat parah, kesusahan yang sangat besar disebabkan urusan-urusan dunia, maka tidak lain efeknya nanti hati kita itu menjadi hati yang gelap, alias hati yang petang. Apa petang? Ya gelap. Dan ketika hati ini gelap, efeknya itu besar gitu. Efek hati itu kalau sudah gelap itu masya Allah, keburukan-keburukan yang didapat itu la tuhsor, tidak bisa dihitung bil adad, dengan bilangan. Saking bahayanya ketika hati sudah gelap. Ateh nika melepeteng, maka akan merubah status keimanan bisa kafir. Awas teh, merubah akhlak semapan deti coba, merubah kecerdasan jadi goblok, merubah kesolehan menjadi toleh. Itu hanya gara-gara gelapnya hati, yang tak lain disebabkan karena terlalu sedih memikirkan urusan dunia. Artinya dunia itu jangan sampai kita terlalu mencintainya, namun juga tidak boleh kita itu terlalu membencinya. Itu dunia. Kita terlalu mencintai dunia itu mazmum, tercela. Karena dengan cinta dunia, maka kita akan yamlikuna ad-dunya atau tamlikuna ad-dunya gitu. Kita akan dikuasai oleh dunia. Mentunya menguasain kita, itu maka kita akan diatur dunia. Apapun kebaikan kita, semua ujung-ujungnya nanti ingin mendapatkan dunia, dan itu masalah besar. Ini kalau kita terlalu mencintai dunia. Namun sebaliknya kita jangan terlalu membenci dunia. Kenapa? Karena dunia itu mazra'atul akhirat, ladangnya akhirat. Menibarat celengan, dunia nikah celeng nah. Jadi jangan terlalu membenci dunia sampean. Kita lahir di dunia, kita ibadah di dunia, kita menjadi umat Muhammad di dunia, jasadnya Nabi Muhammad juga berada di dunia. Itu semuanya ada banyak kebaikan dari dunia. Oleh karena itu saya teringat dengan satu orang laki-laki yang pernah begitu membencinya terhadap dunia di sisi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nyaleh dunyah nang setin Sayyidina Ali. Terus apa dawuh Sayyidina Ali? Ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha. Dunyah itu adalah tempat kebenaran bagi orang yang betul-betul mencari kebenaran di dunia. Wa daru najatil liman fahima anha. Dan dunia itu tempat keselamatan bagi orang yang betul-betul memahami dunia. Kanggo orang secelaka karena dunia berarti dia tidak paham dunia. Kemudian dilanjut oleh Sayyidina Ali, wa daru ghinan liman tazawwada minha. Dan dunia itu tempat untuk mencari kekayaan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tempat mengumpulkan banyak bekal. Detik kita itu punya banyak bekal nang akhirat itu gara-gara kita
pandai dalam mengurus dunia. Lah ini artinya kita jangan terlalu becik ke dunia, ya cek terlalu senang ke dunia. Artinya kita harus tahu ilmu dunia, kita faham akan dunia. Lah sekocak orang ni kecinta apabila ada orang yang mencari dunia melebihi akan kecukupan dan juga melebihi kebutuhan. Ini orang itu tidak bisa disebut cinta dunia kalau berusaha untuk menghidupkan dirinya, itu tidak bisa dikatakan cinta dunia. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa menghidupkan dirinya termasuk makanan atau pakaian yang ada tuntutan dari syariat, maka itu tidak dikatakan cinta dunia atau hubbud dunya. Yang dikatakan hubbud dunya atau ar-raghbatu fid dunya, cinta dunia, itu ketika kita ambisi mendapatkan dunia melebihi kebutuhan kita, melebihi kecukupan kehidupan kita. Nah, inilah yang tercela daripada mencintai dunia. Susah pun juga sami. Jadi yang dimaksud susah di sini susah mikirin dunia, susah setelebet gara-gara ambisinya tak ketekan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya ini bahayanya dunia gitu. Akan tetapi jika kita susah mikirin odik, ini beda. Apa saya akan kolaku ya? Apa saya kebetulan tentang anak? Apa saya akan tang anak? Apa biaya nak tang anak kangku sekolah dari di maka pilih. Susah mikirin itu, maka itu bukan cinta dunia dan itu baik. Kayaknya tidak masuk dalam bab ini. Bahkan dalam satu makalah disebutkan, innalil insani dunuban la yaghfiruha illa hammul ma'isha atau la yukaffiruha illa hammul ma'isha. Di dalam diri manusia itu ada satu dosa yang mana tak ada satupun yang bisa menghapus dosa itu kecuali hanya susah mikirin kehidupan, mikir masalah pakan. Dari sekiranya keluarga bisa ngakan, dari sekiranya keluarga bisa cukup, dari sekiranya anak bisa sekolah dan seterusnya. Pokok kebutuhan itu adalah satu alternatif menghapus dosa yang sangat permanen, yang tidak ada penghapus lainnya selain itu. Dan sehingga ini harus dibedakan antara cinta dunia, sibuk lakoh karena ngodiin keluarga, sibuk lakoh karena ambisi pengen ini pengen itu dibedakan. Karena keinginan dan kebutuhan itu beda. Keinginan itu sampai kapanpun tidak ada batasnya. Makin sampean tero endi songkok misalkan, tinggal oleh songkok sekali di situ pasti ingin yang lainnya. Terus songkok celang oleh celang terus sepote dan seterusnya. Dunia itu tidak ada habis-habisnya. Keinginan pun juga sama. Kenapa? Karena keinginan itu yang menuntun adalah hawa nafsu. Dan nafsu sampai kapanpun tidak bisa. Semakin dituruti semakin merajalela. Dalam satu keterangan kitab Al-Khudari syarahnya Alfiyah Ibnu Malik, saya sempat menemukan keterangan begini. Dan itu syiiran gitu. Wan nafsu raghibatun idza raghibtaha. Nafsu itu akan semakin merajalela kalau sampean turuti. Ketika sampean cinta nafsu, maka nafsu semakin cinta sampean. Itu makna daripada menuruti nafsu. Tapi wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Sifatnya nafsu walaupun bisa merajalela, tapi ketika ditolak nafsu itu tidak diturutin sedikit demi sedikit, artinya bertahap, maka lama-kelamaan nafsu itu akan menerima.
Ini makna daripada ngopenin nafsu. Paham ya? Ngopenin nafsu itu kayak gitu caranya. Jadi misalkan beda orang nak kana gini, ahli main HP. Karena nafsu nak kana gini itu besar memang. Keinginannya itu besar. Bagaimana sekiranya anak kecil itu berhenti main HP? Itu tidak bisa langsung diambil HP-nya, tidak boleh nyentuh HP, tidak boleh berteman dengan orang yang main HP, dan tidak boleh berada di area orang-orang yang pegang HP. Itu sulit. Caranya dengan dilatih bertahap, nafsunya dilatih. Di rumah beri neguk ada, tapi jatahin 1 jam 2 jam. Setelah dijatah dengan waktu, maka nanti dibatasi tontonannya. Kamu boleh pegang HP hanya dengan game saja. Marje bulang boleh apa nyaman? Bulang dengan beberapa metode secara bertahap, dan itu nanti lama kelamaan anak pasti bosan terhadap HP. Ini kalau anak kecil ketika butuh bimbingan orang tua, mengingat sampian itu harus membangun aturan TV. Karena ini pun bedese aliyah, bedese sanawi yang sudah bisa ngatur sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi, batasilah HP. Pertama di situ kalau tidak pegang HP tidak bisa. Dari caranya isi HP dengan beberapa aplikasi yang manfaat. Contoh seperti Quranku itu, ini bukan promosi, ini contoh saja. Esena Quran atau beberapa web yang berisi tentang ilmiah itu bagus. Sehingga sampean itu kalau bosan tentang ilmu, pegang HP pun malas. Kenapa? Isinya ilmu tok. Game tak ada game mah. Nyongok tontonan YouTube aplikasinya tidak ada misalkan, ya hapus. Facebook grupnya berteman dengan orang-orang yang bahas ilmu semua. Mun sampean bosan tentang ilmu berarti tak neguk HP. Tak neguk HP sampean itu efeknya baik. Neguk HP juga baik. Nah itu ketika diatur gitu ya. Ketika diatur. Makanya aku lemak sampai bahasa demikian rupa, karena ini dunia itu memang demikian. Dunia ini mentak latihan dari makin kita pikir, tak latihan dari makin abek kita ini diatur, ditata, maka tambah lama itu akan menjadi sifat permanen. Kalau sudah jadi sifat yang permanen, maka sulit dihilangkan. Kasar omong menkulah ben sampian mulin makin tahu be. Paham ya? Kula ben sampean mulin makin ndik betok karep tibi. Kadung lebur HP wis la tek kening tole. Selain tek kening tole, melekadung lebur ini ginilah. Maka jika itu dibiarkan takok tinggal tambah tua itu tetap karakter yang semacam itu tetap, sehingga sulit bagi siapapun untuk merubah hatta diri kita sendiri. Lemunlah abad nikah kewalahan untuk merubah diri, lantas bagaimana solusinya? Akan kesulitan. Lah ini makna daripada zulmatun fil qalbi, petengah ateh pikorokun ngarep hidayah dari pengiran. Itu pun kalau dapat hidayah kita. Wong hidayah itu juga diminta kepada Gusti Allah. Untuk meminta itu pun kita akan kesulitan ketika ada kegelapan di dalam hati. Dan ini resiko terbesar daripada bahayanya dunia termasuk HP itu makin di zaman sekarang. Dan HP itu bisa jadi ukhrawi, bisa jadi urusan ukhrawi, tergantung kita. Di sini ditafsiri al-huznu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara muzliman fil qalbi. Sedih atau susah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, itu kesedihan bisa menggelapkan hati, dan sedih
memikirkan urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, itu akan menjadi penerang terhadap hati atau cahaya di dalam hati. Orang ini kemen sekut mikirin masalah akhirat. Contoh misalkan cek benyandang tu saya ken bila engkau riyah pakun ngak riyah. Ini ke contoh berpikir tentang akhirat sampai sedih. Ken bila engkau saau pada tiring bagus. Iya men pas setahun lagi engkau semati, men pas laku di rumah. Rakirang kau men mati apa seetina ketang ahli waris. Apa nama yang akan saya titipkan kepada orang-orang yang hidup di era setelah saya? Apakah justru nama itu nama buruk yang akan dikenang atau nama baik yang akan dikenang? Kemudian sampean berpikir kayak gitu, ya Allah cek rajin datang tu saja banyak dolim gemlosa dek remah tanggodi ya. Pian tambah abid mikir kayak gitu tambah apa dari orang. Semakin abid sampean mikirin urusan kekurangan, kesalahan sehubungan kelaban akhirat, maka semakin teliti dan hati-hati sampean dalam bertindak. Engkau mempas terus-terusan de iya omong di salah melolo ga orang. De remah sekiran tang omong tak nyakin naten orang. Pasti mikir ke sana. Ketika kita sering berpikir demikian, pasti lama-kelamaan ada sedikit upaya untuk berubah. Kenapa? Karena saking sekutnya memikirkan kesusahan akhirat. Dan ini dampaknya apa? Apapun yang berhubungan kepada akhirat, pasti di situ munawwiron lil qulub, mencahayai atau menerangi terhadap hati. Contoh yang paling jelas di situ Nabi merintah ziarah kubur. Sampean epakon entar ke kuburan itu tojunah korokun sitong litudzakirul akhir. Makle sampean bisa ngain akhirat. Ternyata mareri yang koki odi boleh nang akhirat. Ternyata kok bakal ngalamin nasib sepada ben orang-orang semateri ya. Dek remal bilang kok nang dalam kubur. Keding kok yang mesah kadang hari itunya misalkan. Akan mendapatkan tempat yang layak di kubur atau bahkan nanti setelah kehidupan di kubur, itu dengan berpikir demikian. Tak usah kan mikir. Sampean ke ziarah ke kubur itu sudah mengingatkan. Kenapa? Karena itu berhubungan kelaban akhirat. Orang yang mau ziarah pasti susah. Apa? Saya kentarin orang semate. Dan kita akan seperti mereka. Lah begitu juga ketika kita hidup itu kudu banyak mikirin urusan akhirat. Oh berarti mensyirikah kita ndak perlu repot-repot kerja mikirin dunia. Lah ini salah paham lagi. Kengain urusan ukhrawi itu tidak semuanya masalah ibadah seperti bajang, awirid dan seterusnya. Ndak. Sampian alakoh nika juga ibadah ukhrawi. Maka jangan salah menyimpulkan mensampian di situ alakoh pecahkan lakon sampian. Niatin pemapan karena lakon nika termasuk ibadah. Ini kangkui para santri, siapapun nanti di antara kalian yang kerja seperti apapun profesinya, pecahkan di dalam lakoh dan niatin itu sebagai memenuhi kebutuhan keluarga sampean. Niatin itu sebagai menutup diri agar tidak punya perasaan minta-minta mengharap dari orang lain, atau niatin sebagai pengangkat martabat muruah kita. Karena tanpa bekerja pas tandi rezeki ada segakan, kita akan rusak juga moral. Sebelumnya sampean itu orangnya neremaan, gara-gara rosak ekonominya, bisa-bisa sampean jadi orang yang selalu mengharap pemberian orang, dan itu rusak. Tomak terhadap seseorang. Oleh karenanya ini dua hal yang beda. Susah, sama-sama susah tapi arahannya beda.
yang satu mengarah pada duniawi, ini bahaya, yang satu mengarah pada persoalan ukhrawi. Men sampean susah urusan dunia, maka yang baik pada diri sampean akan menjadi buruk. Contoh seperti ilmu bisa jual lebih lah. Men sampean kadung cinta ke dunia, maka tujuan sampean ngajar pun akan berbelok. Ini yang banyak terjadi. Bahayanya dunia itu di sini. Sampean ngaji, sedang-kadang ngaji sampean itu jual ke orang biar sampean dapat pujian. Pertama, kedua biar sampean terangkat martabatnya, ngarep martabat. Ketiga biar sampean dapat salam amplop alias tarif. Dan ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Oleh karenanya, apapun pokok saya berhubungan dengan duniawi pasti akan rusak. Jadi pemimpin kok saya pikir masalah dunia melulu. Mikirin dunia naban sekiran abah ini bisa wodi nyaman tenang itunya. Pokok saya pikirin dunia, maka akibatnya akan korupsi dan lain-lain. Pokok jangan sampai jadikan dunia itu tujuan, tapi sarana. Dunia itu hanya sarana, wasilah sekiranya sampean bisa dapat ke akhirat. Jadikan itu wasilah. Makanya di sini ditutup dengan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai kesedihanku yang terbesar dalam hidup. Wala mablaghu ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai tempat terakhir tujuan dari ilmuku. Kita belajar ngaji pondok, ngaji nang madrasah, nang sekolahan, setuju pendidikan itu mantermu ke ilmu nakuluban sampean tak mengarah ke dunia. Sehingga nanti kalau mengarah ke dunia, ilmu kita yang akan rusak. Ngajar tak ikhlas dan seterusnya. Pokok ini akan rusak kalau berhubungan geraban dunia. Dan semoga kita semua dapat bimbingan dari Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Wal maqalatu sadisah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.